Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zakia. Saya mahasiswi Program Studi Pendidikan Dasar Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kelas B3 dengan NIM 2109087120. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang problematika yang dihadapi oleh para guru di sekolah, yaitu bagaimana tips menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan. Kegiatan ini merupakan salah satu syarat ujian akhir semester mata kuliah problematika dan inovasi pendidikan dasar dengan dosen pengampu Dr. Hajah Ihsana El Huluko MPD. Mari teman-teman, kita saksikan bagaimana tips menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan. Nah teman-teman, bagaimana sih suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan itu? Marilah kita simak berikut ini. Suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan adalah faktor yang menunjang fokus belajar siswa dan efektivitas mengajar seorang guru. Dalam menciptakan suasana tersebut, dibutuhkan peran guru dalam memahami kondisi sosial anak. Seorang guru perlu membekali diri dengan strategi pengelolaan kelas yang tepat untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan. Selain itu, penting juga untuk membangun kedekatan dengan murid agar kelas menjadi lebih aktif dan partisipatif. Suasana kelas yang kondusif akan membantu siswa dan mempermudah kita sebagai guru untuk menangkap pelajaran dan menyampaikan materi pelajaran. Nah teman-teman, berikut langkah-langkah tips menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan. Yang pertama adalah menyampaikan aturan dengan tegas namun penuh empati. Pada saat suasana kelas sedang tidak kondusif, guru harus mampu meredam suasana menjadi lebih tenang. Namun tantangan yang harus dihadapi guru adalah menghindari bentakan atau meninggikan suara. Guru yang mampu berkomunikasi dengan tenang dan emosi yang stabil di kelas akan mempengaruhi cara siswa dalam menerima pesan yang disampaikan. Namun perlu diingat untuk tetap bersikap tegas agar siswa mengerti batasan. Untuk menghormati kita sebagai guru, siswa cenderung memperlakukan guru berdasarkan perlakuan guru terhadapnya. Maka, perlakukan mereka dengan empati. Dengan begitu, siswa akan bersikap serupa. Tips yang kedua, libatkan siswa dalam membuat aturan di kelas. Libatkan siswa dalam diskusi untuk membahas dan menetapkan peraturan yang dibutuhkan di dalam kelas. Ketika anak-anak ikut dalam diskusi membuat peraturan, mereka akan merasa terlibat dan menganggap peraturan itu harus dipatuhi karena dibuat atas kesepakatan bersama. Tips yang ketiga adalah amati dan pahami perilaku setiap siswa. Setiap individu memiliki sifat yang berbeda-beda. Seorang guru yang ingin atau memperbaiki perilaku siswa harus memahami lebih dahulu apa latar belakang yang mempengaruhi siswa berperilaku dan menunjukkan sikap demikian. Berikan pendekatan yang sesuai dengan kondisi siswa saat itu. Misalnya, siswa yang setiap hari terlihat tidak bersemangat untuk mengikuti kelas. Bisa Anda ajak berbincang untuk mencari tahu akar permasalahannya. Rangkul dia menemukan solusi dan menemukan motivasi untuk semangat mengikuti pelajaran di hari berikutnya. Dengan demikian,
Pendekatan seperti ini bukan hanya bermanfaat untuk siswa, tetapi juga untuk diri kita sebagai guru, agar lebih mudah membangun suasana kelas yang kondusif. Tips selanjutnya yang harus guru lakukan adalah menciptakan suasana yang berbeda. Kebanyakan posisi duduk siswa di sekolah hampir semuanya sama. Guru berada di depan dan kursi siswa disusun berjajar membentuk persegi. Metode tersebut sebenarnya kurang efektif, sebab proses belajar terjadi hanya pada satu arah, yaitu guru. Agar membuat suasana di kelas menyenangkan, cobalah susun ulang ruangan kelas seperti posisi meja dan kursi yang melingkar. Jadi posisi guru berada di tengah-tengah, dan siswa dapat melihat guru dengan baik. Guru juga bisa mencoba untuk menggunakan metode mobile teaching. Jadi guru bisa membantu murid untuk menjelaskan tentang materi dan lain sebagainya. Metode tersebut dapat membantu murid untuk lebih rileks dan menciptakan suasana belajar menyenangkan bersama dengan guru. Jadi mereka akan merasa sedang belajar bersama guru, bukan diajari oleh guru. Yang kelima adalah lakukan interaksi untuk mengeluarkan ide. Sebagai seorang guru, kita bisa mencoba untuk memberikan perhatian penuh ketika sedang di dalam kelas. Jadi, guru bisa memancing pendapat atau melakukan diskusi dengan murid. Tidak semua anak bisa leluasa untuk mengeluarkan ide mereka. Sebagai guru, kita harus percaya pada kemampuan masing-masing anak, sehingga mereka berani mengeluarkan pendapat dan mampu menghargai apapun yang mereka ucapkan. Cara tersebut bisa melatih anak untuk belajar mendengarkan orang lain, melatih anak lebih berani untuk mengeluarkan pendapat, dan berbicara tentang perbedaan. Cara ini sangat penting karena mereka bisa berinteraksi dengan orang lain tanpa malu dan rasa takut, baik kepada guru maupun kepada teman mereka. Tips selanjutnya adalah memanfaatkan teknologi. Salah satu hal yang membuat suasana kelas menyenangkan yaitu memanfaatkan teknologi yang ada. Jika hanya menjelaskan dengan menulis di papan tulis, maka metode tersebut kurang menarik untuk era saat ini. Penggunaan teknologi bisa membantu seorang guru menciptakan suasana aktif dan menyenangkan di dalam kelas. Guru bisa menggunakan bantuan laptop, internet, dan proyektor, sehingga bisa merubah materi menjadi audio visual. Guru bisa mencari berbagai macam video yang selaras dengan materi yang akan disampaikan. Cara tersebut akan membuat anak lebih fokus dan menangkap materi yang disampaikan. Tips yang ketujuh, menjadi guru yang humoris. Memiliki sifat humoris dalam kelas juga bisa membantu guru untuk mendapatkan kesempatan menciptakan suasana yang menyenangkan. Hampir semua siswa pasti suka dengan guru yang humoris. Tidak hanya itu, sifat humoris yang dimiliki oleh seorang guru bisa memberikan efek kedekatan antar siswa. Makin murid dekat dengan gurunya, maka apa yang disampaikan juga akan mudah diserap siswa. Tips yang terakhir atau yang ke-8 adalah berikan perhatian dan dukungan siswa dalam belajar. Pastikan guru memberikan banyak perhatian pada semua murid tanpa terkecuali. Menjadi seorang pengajar, terkadang kita lebih cenderung untuk memperhatikan murid yang pintar dan aktif di dalam kelas saja. Sedangkan anak yang pendiam kesulitan mendapatkan kesempatan untuk menuangkan ide maupun mengaktualisasi dirinya di dalam kelas.
Oleh karena itu, cobalah untuk mendekati anak dan berikan banyak perhatian agar bisa mengetahui bagaimana menemukan benih-benih unggul pada masing-masing anak untuk siswa yang belum berhasil. Jangan diperlakukan berbeda. Beri mereka semangat untuk memperbaiki nilai dan mencapai target yang dibutuhkan. Ajak siswa lain untuk ikut membantu, karena sesama teman biasanya akan lebih mudah berkomunikasi. Perhatian dan apresiasi yang guru berikan menjadi salah satu faktor untuk mencapai suasana kelas yang tenang, menyenangkan, dan kondusif. Sebab siswa merasa dihargai atas segala pencapaiannya, baik besar maupun kecil. Terima kasih. Nah teman-teman, ternyata membuat suasana kelas yang menyenangkan adalah tugas kita sebagai seorang pengajar. Pastikan membuat suasana kelas menjadi lebih menyenangkan dengan beberapa tips yang saya tayangkan tadi. Dengan demikian, fokus anak dapat belajar akan meningkat dan bisa menyerap pelajaran dengan baik nantinya. Semoga siswa-siswi kita menjadi anak yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.